Fadhanna an lan naqdir alaihi. Ini salah satu potongan ayat dalam Al-Quran. Fadhanna, maka dia mengira bahwa sesungguhnya kami tidak memperdulikan ya, atau mengabaikan. Itu yang menjadi pembahasan di sini kata-kata lan naqdira. Lan naqdira di sini maknanya apa kita artikan secara detail dalam bahasa Indonesia, atau dia punya makna yang lain yang kaya dengan kesempurnaan Allah. Jadi kalau kita artikan naqdira ini mampu, jadi sehingga fadhanna an lan naqdira alaihi, maka dia mengira kami tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka ini berlawanan dengan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, yang antaranya adalah qudrah, maha mampu atas apapun yang dia kerjakan. Nah, jadi ini yang ingin diluruskan di sini, yang ingin dijelaskan kepada kita oleh Imam Al-Bayhaqi tentang makna dan naqdira alaihi. Ayat selengkapnya qaulullah azza wa jalla fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu. Jadi fadhanna, maka ia mengira, ia di sini adalah Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Fadhanna, maka Yunus mengira allan naqdira alaihi, bahwa kami tidak memperdulikannya. Jadi makna allan naqdira alaihi ini tidak kita artikan tidak mampu untuk menghukumnya, tapi kita artikan tidak demikian, tapi kita artikan lan naqdira alaihi, tidak. Maka dia Yunus bin Matta mengira kami tidak memperdulikannya atau mengabaikannya. Itu kira-kira maknanya. Fanada fil dhulumat, maka Yunus berdoa fil dhulumat dalam kegelapan. Apa doa Nabi Yunus? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka, maha suci Engkau Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan, kami terima lahu baginya Yunus terhadap doanya. Nah, makna fadhanna ani bin Abbas fi qawli ta'ala subhanahu fadhanna an lan naqdira alaihi. Maksud daripada fadhanna an lan naqdira alaihi, dhanna an la ya'khudhahu al-'adab alladhi asaba. Ada sebagian ahli tafsir di sini Ibnu Abbas mengatakan maksud dan naqdira, Yunus mengira dia tidak akan mendapatkan hukuman atau teguran terhadap apa yang menimpanya. Nah, kalau kita lihat ini kan kisah Nabi Yunus, maka ada keterkaitan beberapa ayat yang lain yang berbicara tentang Nabi Yunus secara utuh. Baru kemudian kita bisa memaknakan ayat ini secara pas. Jadi ada ayat lain menyebutkan tentang Nabi Yunus, wa dzannun idzahaba mughadiban. Nah, idzahaba mughadiban, dan ketahuilah Dzannun ini apa namanya, Dzannun sahibun, orang yang ditelan ikan. Sahib dan di sini maksudnya ikan al-haud, ikan paus. Nabi Yunus adalah nabi yang ditelan oleh paus, maka disebut dengan Dzannun. Dan di sini sahib nun, ikan paus
Jadi wazanun idzahaba, dan ingatlah, diketahuilah tentang Zanun, Nabi yang haud, yang ditelan oleh ikan. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya, mughadiban, dalam keadaan marah. Jadi Nabi Yunus bin Matta pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Yunus bin Matta ini salah seorang rasul yang beliau tinggal di suatu daerah di Mosul, Irak. Nah, seorang rasul yang lahir di sana di Mosul, Irak, di satu daerah namanya Nonia, bisa dicek ya. Nah, jadi di sana Yunus bin Matta diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, tetapi oleh kaumnya dakwah Nabi Yunus itu tidak diterima sebagaimana dakwah nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain banyak ditentang oleh kaumnya. Maka demikian juga dakwah Nabi Yunus bin Matta ditentang oleh kaumnya, tidak diterima, diremehkan, direndahkan. Jalan tahun demi tahun, semakin lama dakwah tidak diterima. Maka Nabi Yunus mengancam mereka. Apa diancam? Diancam akan turunnya azab Allah kalau kaumnya ini tidak menerima dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Diancam 3 hari. Diancam 3 hari. Kalau selama 3 hari setelah ancaman itu tidak juga ada perubahan pada kaum Nabi Yunus, maka kaum itu akan dihancurkan oleh Allah. Maka berjalanlah 1 hari, kemudian 2 hari. Di hari ketiga kaumnya tidak kunjung ada perubahan, dan azab pun tidak atau belum datang ya. Maka membuat Nabi Yunus bin Matta bengeng, marah pada kaumnya, karena mereka tidak berubah, tidak menerima dakwah Nabi Yunus. Marah Nabi Yunus, akhirnya karena marah Nabi Yunus, azab pun tidak kunjung datang. Allah boleh kaum mana berubah, azab yang ada dendam, maka marah Nabi Yunus. Idzahaba mughadiban. Dia Nabi Yunus mengambil keputusan untuk meninggalkan kaumnya itu mughadiban, dalam keadaan marah, bengeng. Berangkat, meninggalkan kaum, berangkat. Gimana cara berangkat? Tentu meninggalkan negeri. Jadi bijak laut, beli kapal. Nah, kebetulan kapal waktu itu tidak ada kapal, cuma yang ada 1 kapal atau bot lah. Yang kebetulan bot atau kapal itu sudah penuh. Cuma karena nama Haji belum tinggal bunyi, berangkat dia. Maka berangkatlah Nabi Yunus. Tapi orang di kapal itu tahu itu seorang Nabi. Maka berangkat Nabi Yunus naik kapal tersebut. Di tengah perjalanan ternyata kapal itu tiba-tiba sesuai mengatakan berhenti. Berhenti tanpa alasan ini kayu dan tinja yang kayak ini. Karena dia menyebutkan kapal itu tidak terlalu penuh. Telah saya sebutkan al-fulkul mashhur. Kapal itu mashhur itu umumkan. Sebenarnya dalam keik Nabi Yunus kamu tahu.
karena benar body, benar, punya benar kau benar, hai portfolio, baca hai portfolio, hai skill, ini ternyata kita harus ombak, gelombang apa namanya ombak tinggi, gelombang laut tinggi, ombak tinggi, maka membuat kapal itu dalam posisi berbahaya, sehingga harus dikurangi muatannya. Itu satu yang kedua. Kalau yang pertama pokoknya gunung ada gunung, pokoknya kelima kapal kaider, jajak. Maka karena kapal itu berhenti tidak mau berjalan atau gunung karena gunung dan barang, sehingga mereka setelah berpikir keras memutuskan harus ada yang dikorbankan. Mereka daripada ngom madu, maka nasi ya korban habis madu. Maka kemudian mereka berpikir keras, siapa yang harus kita turunkan? Nabi Yunus hanya sahabat Nabi, walaupun awalnya hanya hanya direspon tentang dakwah Nabi Yunus, tapi termasuk disegani sih. Jadi bingung mereka itu baca atau betul. Maka kemudian Nabi Yunus juga merasakan kejadian itu. Sepertinya efek daripada beliau meninggalkan kaumnya, kan mulai dirasakan. Sahabatnya lebih dari kaumnya itu ternyata dalam keizin Allah. Karena para rasul itu kalau Allah ingin menghancurkan kaum, suatu kaum, itu biasanya rasulnya disuruh keluar. Cuman Nabi Yunus dalam perintah demi, tapi hai demi dalam perintah demi, tapi hai demi. Makanya benar kewajiban hai demi anak demi. Maka Nabi Yunus merasakan itu. Apakah ini disebabkan oleh beliau langsung keluar tadi, langsung meninggalkan kaumnya? Maka beliau mengusulkan begini. Beliau mengatakan kepada orang di kapal, kita buat undian. Undi. Adunan yang dalam kapal dalam undian. Jadi yang seperti itu istilahnya. Grok bahasanya. Yang dibina tadi yang bayar grok laut. Artinya di situ Nabi Yunus memposisikan diri bisa jadi beliau penyebabnya. Karena Allah penuh biji dalam uji itu biji. Maka dilakukanlah pengundian. Di undian pertama keluarlah sama Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Nabi Yunus ya. Demikian ya. Tetapi karena orang-orang di kapal segan juga ya. Karena itu diputuskan hidup juga karena kibar besar. Jadi namanya maka kita hidup juga. Jadi ulun yang segan ini. Maka mereka memutuskan buat undian kedua. Ternyata kelompok yang kedua itu bilang nama Nabi Yunus bin Matta. Kamu bicara lalu dibaca. Mahan kelompok kelih nyuruh lagi kamu tahu kayak itu. Nabi Yunus. Kelompok kelih. Waktu kelompok kelih lagi-lagi yang keluar adalah nama Yunus. Makanya Nabi Yunus ada panah dan berani. Karena kali itu ada banyak yang bergerak. Maka langsung ketika itu Nabi Yunus bin Matta loncat laut. Menan loncat laut kalau kena ifal kata mahul hud.
Idra bin Paus. Maka langsung Nabi Yunus ditelan oleh Al-Haud. Haud itu ikan paus yang sangat besar. Allah menyebutkan sekilas tentang ikan paus itu dengan ayat فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ atau فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Seandainya Yunus bin Mattai bukan ahli tasbih, ahli zikir, maka Yunus bin Mattai akan berada dalam perut paus itu sampai hari kiamat. Sehingga di sini seolah mengisyaratkan bahwa paus ini sampai hari ini masih hidup untuk kiamat. Karena Yunus adalah seorang nabi, ahli zikir, ahli tasbih, lebih dari dunia mana. Dan bukan ahli tasbih berarti sampai kiamat. Itu jelas tentang paus, tapi besar kita tidak tahu spesifiknya. Pokoknya itu paus yang besar dan di bawah Nabi Yunus itu sampai ke laut paling dalam, gelap juga. Nah, ditelanlah Nabi Yunus oleh paus itu, oleh Al-Haud itu. Sebagian riwayat mengatakan satu ayat, 3 kali. Sebagian riwayat mengatakan Jumat, 3 Jumat, Jumroh. Sebagian lain mengatakan selama 40 hari duduk. Jadi sebalik ditelan oleh Al-Haud ikan paus itu, kemudian langsung dibawa ke bawah laut, dasar laut paling dalam, dan laut dalam. Memang ada disebut dalam bumi, karena dia disebut oleh Allah kafir duluman. Jadi begitu Yudhe Nabi Yunus, Bang Yudhe banyak tujuh ke alam pun. Begitu dalam perut laut, dalam perut ikan tadi, Nabi Yunus mendengar di bawah sana suara tasbih, mendengar suara ternyata dalam sebuah disebutkan kerikil-kerikil di bawah laut itu bertasbih kepada Allah. Dengar Nabi Yunus bertasbih. Yang penting ya, roti lah. Jadi Nabi Yunus mendengar tasbih. Nah, ketika Nabi Yunus mendengar tasbih di mana-mana di bawah laut itu, maka kemudian Nabi Yunus menyadari kesalahannya telah kurang sabar. Adalah kurang sabar dalam menghadapi kaum. Disadari bahwa Nabi Yunus kurang sabar. Makanya kita juga dalam berdakwah ini, kita sebagai pendakwah dan semua kita berdakwah, kita dalam menghadapi lingkungan yang tidak baik mungkin, atau orang-orang tidak baik, kita sebagai guru, sebagai dosen dan lain sebagainya, dia sengaja diberi contoh oleh Allah Pak Nabi Yunus untuk kita ambil pelajaran, supaya jangan kita sebagai pendakwah, sebagai guru, sebagai dosen, ketika boleh terhad berangkat ibu ini bernoli dan juga ibu tidak boleh tetap sama. Jadi maka mendengar tasbih di bawah laut sana, Nabi Yunus menyadari, maka kemudian Allah mengatakan Nabi Yunus berdoa kepada Allah tadi, fanada maka Nabi Yunus berdoa, bermunajat fil dhulumat ini kan dhulumat jamak daripada dhulmatun, dhulumat jamak daripada dhulmatun. Jadi kalau dhulmatun mufrad satu beberapa, kalau
yang disebut di sini oleh Imam Al-Baihaqi, maksudnya kenapa dibuat jamak kata-kata zulumat, yaitu ada 3 kegelapan. Zulmatul laili wa zulmatul bahri wa zulmatul batnil haud. Dimaksud zulumat di 3 kegelapan ini adalah yang pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan laut paling bawah sana gelap bintang cahaya macam. Dan ada di sana makhluk-makhluk Allah yang memang kadang-kadang cahaya hijau laut. Wa zulmatu batnil haud, yang ketiga gelapnya perut paus. Maka ketika Allah mengatakan fanada fil dhulumat, maka Nabi Yunus bermunajat berdoa kepada Allah fil dhulumat, dalam 3 kegelapan tersebut, kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut paus. Fanada fil dhulumat, Nabi Yunus bermunajat berdoa kepada Allah dan bertasbih dengan ucapan yang terus diulang-ulang di dalam perut paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus diulang-ulang oleh Nabi Yunus seperti itu. Maka kemudian qalatil malaikat, wadai telinga suku tasbih Nabi Yunus tersebut, para malaikat, qalatil malaikat, para malaikat berkata, sautun ma'ruf fi ardil ghalibah. Di malaikat-malaikat di langit itu ternyata mendengar suara tasbih Nabi Yunus. Maka para malaikat mengatakan sautun ma'ruf, ini adalah suara yang tidak asing, ini adalah tasbih yang tidak asing. Artinya mereka tahu ini suaranya Nabi Yunus bin Matta. Jadi sautun ma'ruf, kita juga demikian. Malaikat yang menyaksikan kita, memperhatikan kita, melihat kita berzikir, mereka menandai zikir. Dulu di dalam perantiknya, dan malaikat akan mengatakan sautun ma'ruf. Ini adalah zikir, inilah suara zikir, suara tasbih yang ma'ruf. Nyo su pratik pamaji, nyo su pratik pak fulan. Tiba-tiba pokok padang kat telinga beliau, pak malaikat. Maka langsung malaikat yang kuning, nyo su bapak fulan, atau su zikir ibu fulan. Pokoknya dalam kegelapan malam tadi ya, ketika malam lah, pokok. Jadi itu membuat malaikat itu tahu. Tapi jalanannya ada berarti koordinat, ya buru-buru kali dirinya. Jadi karena suara zikir tasbih Nabi Yunus itu terlihat dalam masyarakat, begitu terdengar tasbih, walaupun sungguhnya dihidih jauh, maka mereka mengatakan sautun ma'ruf fi ardil ghalibah. Ini adalah suara yang ma'ruf kata malaikat, namun terdapat di suatu tempat. Malaikat ada di tempat cepat, fi ardil ghalibah, di situ tempat yang tak diketahui, tapi urutnya yang kedengar zikir Yunus bin Matta. Maka setelah malaikat mengatakan demikian, Allah perintahkan Nabi Yunus bin Allah perintahkan paus untuk memuntahkan. Maka Allah katakan, falaula minal musabbihin, kalau bukan Yunus itu termasuk orang-orang yang musabbihin, ahli tasbih, dan kita fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Yunus akan terus memperlihatkan sampai hari kiamat. Bisa jadi sudah jadi terang berulang misalnya ya. Tapi karena para rasul memang Allah jaga mereka ahli tasbih, begitu tasbih itu diucapkan oleh Nabi Yunus bin Matta, maka langsung perintah Allah kepada al-haud naik balik. Balik pausnya, kemudian memuntahkan Nabi Yunus ke suatu fil Arab, ke suatu tempat
langsung udara dipindahkan ke suatu tempat yang lapang, yang tandus. Wallahu a'lam, tidak tahu spesifik di mana tempat itu. Namun Allah mengatakan fi alfi mi'ah, di mana pada tempat itu kemudian Nabi Yunus ditugaskan berdakwah kepada 100.000 orang. Mi'ati alf, 100.000 orang, au yazid, bahkan lebih. Sebagai ulama mengatakan itu adalah umatnya yang ditinggalkan sebelumnya. Ternyata umat yang ditinggalkan sebelumnya hanya jadi berarti ya Allah. Kita baca sejarah. Jadi umat yang tidak diazab oleh Allah setelah diancam oleh nabinya, yaitu umat Nabi Yunus. Itu penting sejarah. Jadi ternyata tidak semua umat itu diazab oleh Allah Muhammad dahulu. Dan memang tidak diazab. Walaupun salah diancam, yaitu umat Nabi Yunus. Pertanyaannya kenapa tak jadi diazab? Karena ternyata makanya semua ini sudah ada hikmahnya, ciptaan dan oleh Allah. Jadi hari pertama setelah diancam oleh Nabi Yunus kan tidak turun azab. Dari urut itu diancam akan turun azab. Hari kedua juga tidak turun azab. Nah di hari ketiga saat ancaman itu sudah datang waktunya, maka kemudian umat Nabi Yunus ini, kaum Nabi Yunus melihat Nabi Yunus kadang Nabi Yunus. Mereka tahu apa yang mereka tahu. Biasa saja mereka juga tahu bahwa umat-umat sebelumnya kalau mereka mau diazab berarti nabinya itu berangkat. Maka saat mereka melihat Nabi Yunus tidak ada lagi di negeri itu, kadang sama seperti kejadian ganti mereka. Maka karena umat Nabi Yunus berpikir mereka betul-betul akan diazab oleh Allah, maka segera mereka berkumpul. Segera berkumpul di Mutabok Bandung. Maka kemudian mereka bertaubat secara rame-rame, menyatakan membesarkan Allah, meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, betul-betul taubat. Maka ketika itu Allah terima taubat mereka, Allah terima mereka sebagai hamba-hambanya, dan tidak jadi diturunkan azab. Menacik deh. Di daya menguji ingat di zaman dia berkata juga, tapi kadang gure dia pun guru dia juga kalau dia pernah dia apa pikiran sih kabar yang kayak tadi cara sama-sama cara dia bukan yang berarti tanda kan. Nah jadi kemudian kaum Nabi Yunus menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang tunduk. Nah, sebagian orang menyebutkan yang tadi 100.000 orang itu adalah bagian daripada umat Nabi Yunus sebelumnya. Nah, kemudian makin ramai. Ada yang mengatakan 100.000 orang dan lebih itu adalah umat yang baru. Nah, diutus Nabi Yunus itu umat yang baru. Jadi umat yang lama Nabi juga. Nah, untuk Nabi lain itu Nabi. Pokoknya Nabi Yunus kan itu umat yang baru dan kembali berdakwah. Nah, jadi itu kira-kira sekelumit tentang bagaimana kisah Nabi Yunus bin Matta dalam berdakwah. Dengan kisah Nabi Yunus bin Matta dalam berdakwah ini satu pelajaran penting, pelajaran besar yang mungkin agak sedikit berbeda dengan dakwah nabi-nabi yang lain. Dakwah nabi-nabi yang lain kita yang terjadi hanya dua tahu sampai ada yang 950 tahun berdakwah, itu Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang berdakwah sampai dibunuh seperti Nabi Zakaria, Nabi
Yahya, ada yang dibunuh, ada yang diusir. Tapi kalau Yunus bin Matta, ada yang diusir, ya. Ada keadaan yang lain berangkat. Ya. Jadi di sini juga ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang perlunya kesabaran. Pembahasan sebelumnya Allah mengajarkan kepada kita bagaimana Allah begitu sabar. Makna bersabar memberikan waktu, memberikan peluang, kesempatan kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang membangkang, kepada orang-orang yang ahli maksiat, tidak langsung dihukum. Maka seperti itulah juga kita. Inilah Allah makan bersabar. Gagalan ciptaan, gagalan manusia yang Allah ciptakan sendiri, mengatakan kepada Allah yang Allah itu punya anak, seperti kita bahas sebelumnya, Allah itu begini, Allah itu beganan, Allah itu bapaknya mereka melawan Allah, Allah saja begitu bersabar. Dalam makna sabar yang layak kepada Allah, maka seharusnya kita sesama umat, sesama manusia yang kita tidak menciptakan manusia harus lebih sabar. Jadi wajib ada sabar. Berikut di antara nas yang ada kata-kata dan takbirah. Nah, kemudian nas kedua yaitu hadis. Jadi kita lihat hadis ada juga kata-kata takbirah, kata-kata qadara yakdir, yaitu hadis dari Zuhri. Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah mengatakan dari Rasulullah SAW. Jadi kata Imam Az-Zuhri, la uhadditsannaka bi haditsaini ajibaini akhbarani Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah an Rasulullah SAW. Akan kusampaikan kepadamu dua hadis ajibaini yang sangat menakjubkan. Maksudnya kepada Zuhri, Imam Zuhri ingin menyampaikan kepada muridnya itu Ma'mar. Nah, di mana Imam Zuhri mendengar hadis ini dari Imam Humaid ibnu Abdurrahman. Humaid ibnu Abdurrahman itu mendengarnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Jadi ini cerita langsung oleh Rasulullah SAW yang menceritakan dua kisah. Walaupun dua kisah ini mungkin sudah pernah kita sampaikan juga, tapi ini berkaitan dengan kata-kata qadaran. Nah, apa ceritanya? Asrafa rajulun ala nafsihi falamma hadarahu al-maut awsa banihi faqala. Seseorang asrafa ala nafsihi telah berbuat dosa yang begitu banyak, israf. Ubaisu din takut dosa. Tetapi dia beriman kepada Allah. Cuma ubaisu din sampai bilang israf, berbuat dosa. Falamma hadarahu al-maut awsa bani, manakala orang ini mau meninggal, awsa bani, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Faqala, dia berkata kepada anak-anaknya, idza mittu fa ahriquni summa ashabuni thumma adruni fi rih fil bahr. Kalau aku mati, ya, keduanya dia orang itu akan disana keberanya kubur kaya raya, kubur dunia harta dunia dunia Allah limpah, tapi tidak masuk. Maka dia berwasiat ketika mendekati ajal pada meninggal, idza mittu fa ahriquni, apabila aku mati maka bakarlah. Apabila aku mati maka bakarlah. Summa sahafuni, kemudian kumpulkan debu atau apa punya dia tutup punya abe itu summa sahafuni, jadi abe itu tempat bedanya yang kita baca
Baik agama-agama yang baikkan penduduk yang darungkan mungkin kalau di Indonesia sini bukan apa. Jadi summas hakuni kemudian kumpulkan di tempat habis itu. Summa adruni fil bahr. Kemudian bawa debu hasil kebakaran itu dan lemparkan ke angin di laut. Bangin di laut tapi di laut menyoba mudah nampak balik menyoba laut kan kami di laut dah boleh nak kira-kira dalam pikiran kau ya. Nah, fawallahi la in qadara ini yang jadi dalil. Fawallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibani azaban ma adzabahu. Karena artinya beliau memberikan alasan kenapa beliau memerintahkan kalau beliau meninggal disuruh bakar, disuruh pukul dan apa namanya abu itu ya, hasil bakar itu disuruh lempar buang ke laut, ke angin di laut, supaya beliau berfikir Allah itu qadara alainya. Nah, supaya Allah tidak lagi mengurusku, jadi keabaikan, kaji ke abaikan boleh jadi ada kira-kira kakak anak kamu ni Allah ni apa yang tadi tu. Gimana? Kadar alaiya. Dia takut tadi gimana? Dia itu drop. Kami usaha anali belum ada anak kami buka tabakirkan dia. Dapat neraka. Maka orang ini berfikir seperti itu. Jadi alasan beliau itu fa'in qadara alayya rabbi la yu'adzibani adzaban ma adzabu. Karena kalau aku tidak dibuat seperti itu, lu pasti singgah ke akhirat. Beliau berbangan Allah habis kali. Ada teror. Lu habis. Maka kita ada lagi. Nah, ini Allah. Ternyata apa yang terjadi? Dia dilakukan oleh ahli waris itu, fa'alu bihi, maka ahli warisnya anak-anak yang melakukan apa yang diwasiatkan, faqala Allah azza wa jalla lil ardi, langsung Allah perintahkan kepada tanah semuanya, adli ma akhadti, hai tanah berkumpul balik. Maksudnya tubuhnya yang kaji ke akhir berkumpul balik. Benar berkumpul balik. Faidah buat tiba-tiba orang yang itu tu kaji kita dok. Tapi kalau di alam dunia, di alam lain, kaji kita dok. Kira-kira kerja pakai dia nyolong. Maka Allah bertanya kepada orang itu, kan cerita Rasulullah, ma hamalaka ala masana'ata, apa yang membuatmu melakukan seperti yang telah kau lakukan, yang berwasiat dibakar. Faqala, kata laki-laki tersebut, khasyatan ya Rabb, aku melakukan itu karena takut pada azab Allah. Ya, alasannya takut kepada azab Allah. Lihatnya kalau dia ini, nah ini kita apakah nasihati disuruh ke tahun ini, bahkan mereka, yang bahaya. Menyonyo ada ide-ide drop justru karena ia tu ada khasyat kaya. Aku takut pada Allah. Kalau fikir dengan ide dia karena dia merupakan orang kan selesai masalah karena kejahilannya maksudnya disebutkan di sini. Maka faghafara lahu, ketika dia mengatakan dia melakukan itu karena takut kepada Allah, maka Allah mengampunkan dosanya dan memasukkannya dalam. Dan yang menjadi muda yang bakal jadi ini dua dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan makna qadara di sini. Maksudnya Allah bukan tidak mampu, tapi di sini Allah
justru tidak mengabaikan. Semua akan semua dalam kendali Allah, semua dalam pantauan Allah, semua dalam kudrah Allah. Tidak ada yang di luar kudrah Allah. Jadi demikian kira-kira, maka berakhir pembahasan kita dalam kitab ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari kitab dan kita sudah kita baca lama ini, dan ilmu yang sudah kita dapatkan dari kitab ini mudah-mudahan menjadi asbab keberhasilan amal kebaikan kita di hari akhirat nanti, dan kita menjadi saksi bahwa kita hadir dalam majelis ilmu belajar tauhid selama sudah bertahun-tahun, dan mudah-mudahan itu yang kita pelajari ada hidayah membantu menghadapi kita dan sebagai alhamdulillah. Aku lupa lihat